para habaib, para kiai, para ulama, para santri. Mereka berjuang melawan para penjajah. Santri-santri zaman dulu, malam mereka megang pulpen, malam mereka murojaah, mereka mutalaah, mereka hifdzul mutun, mereka qiraatul Quran, mereka munajat. Itu malam. Tetapi di siang mereka tidak megang pulpen, malam megang pulpen, megang kitab, murojaah, mutalaah. Siang mereka memegang bambu runcing, memegang pedang, berhadapan dengan penjajah untuk memerdekakan bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya kita para santri-santri harus bangkit untuk negara, bangkit untuk Indonesia. Cukup sudah. Kita selama ini santri tidak pernah peduli dengan urusan politik. Mau siapa kayak jadi pemimpinnya, mau siapa kayak yang duduk di kursi kekuasaan, kita tidak pernah peduli. Sehingga karena ketidakpedulian kita, bangku-bangku kekuasaan itu diisi, diduduki oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang menyusahkan rakyat. Maka kini saatnya kita para santri-santri harus bangkit untuk Indonesia, bangkit untuk negara, bangkit untuk apa? Untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Sebab apabila para santri-santri telah bersatu, para santri-santri telah menyuarakan kebenaran, pada santri-santri di dalam hatinya terdapat ghirrah, terdapat himmah, terdapat kecintaan kepada bangsa dan negara, maka pasti santri itu tidak akan membiarkan Indonesia rusak, tidak akan membiarkan Indonesia dipegang oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim. Karenanya kita santri harus bangkit. Untuk apa? Untuk bangsa. Sebab kenapa? Gal Al-Imam Ghazali, innama fasadat ar-ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat, rusaknya negara, itu dikarenakan rusaknya para pemimpin dan penguasa. Sedangkan pemimpin dan penguasa itu diangkat oleh rakyat. Pemimpin dan penguasa mereka jadi dari suara rakyat. Oleh karenanya saya sampaikan, suara-suara kalian yang akan menentukan, suara-suara kalian yang akan menentukan besok ke depan apakah Indonesia akan menjadi Indonesia yang baik atau Indonesia yang buruk. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia akan menjadi negara yang bagus atau negara yang rusak. Dan apabila kalian salah menitipkan suara kalian kepada pemimpin yang tidak amanat, yang khianat, yang zalim, maka suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sampaikan pada hari santri yang mulia ini, sebab saya santri, Habib Hanif santri, kita semua yang ada di sini santri. Tidak ada namanya mantan santri. Saya dulu mondok di Al Khairat 9 tahun. Setelah di Al Khairat saya mondok di Darul Lughah Dakwah 4 tahun. Setelah Darul Lughah Dakwah saya mondok di Tajul Muslimin 4 tahun. Jadi kita santri, semuanya kita di sini santri. Wang ngelotok jadi santri, wah tidak pernah tidak ada mantan santri. Kita sekali santri tetap akan menjadi santri sampai hari kiamat, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh teman-teman santri seperjuangan, kalau kita ingin besok Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang maju, negara yang makmur, negara yang sejahtera, sejahtera bangsanya, sejahtera rakyatnya, sejahtera ekonominya, menjadi bangsa yang berdiri dengan sendirinya, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang tidak menyerahkan sejengkal tanahnya pun kepada negara-negara asing, menjadi negara yang tidak tunduk kepada Amerika, tidak patuh kepada Cina, menjadi negara yang merdeka dari sambilan naga, menjadi negara yang mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang sebagaimana tadi telah dia sampaikan janji-janjinya. Kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang dimana melindungi seluruh agama, Islamnya, Kristennya, Katoliknya, Budanya, Hindunya, menjadi negara yang melindungi seluruh suku yang ada di Indonesia, menjadi negara yang hukumnya tajam di atas, tajam di bawah, menjadi negara yang hukumnya rata, adil kepada seluruh agama yang ada. Hukum tidak boleh tajam kepada yang muslim, tumpul kepada yang non muslim. Sebaliknya,
tidak boleh tajam kepada yang non muslim dan tumpul kepada yang muslim. Hukum harus tajam di atas, tajam di bawah. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana indahnya akhlak Nabi, akhlak para sahabat, sebagaimana diceritakan dalam kitab tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ketika itu Amr bin Yasir menjadi gubernur di daerah Mesir kalau tidak salah. Ketika beliau menjadi gubernur, beliau mau bangun masjid, mau bikin masjid. Ada rumah orang Yahudi, saudara-saudara. Ketika itu Amr bin Amr bin As, bukan Amr bin Yasir, Amr bin As. Amr bin As ketika itu mau beli tanah. Ini orang mau dibeli rumahnya. Hei Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah untuk bangun masjid. Kata Yahudi, wahai gubernur, ini harta satu-satunya peninggalan saya punya orang tua. Maka tidak bakal saya kasih berapapun kamu mau bayar. Marah Amr bin As. Apa kata dia? Hancurkan rumah ini orang, kemudian bangun masjid. Maka Yahudi pergi ke Madinah menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau bilang, wahai Khalifah, saya adalah orang Yahudi, saya rakyatmu wahai Khalifah. Maka saya minta keadilan. Rumahku dirubuhkan oleh Amr bin As untuk bangun masjid. Ketika mendengar itu, Khalifah Umar bin Khattab merah mukanya. Beliau mengambil sebuah tulang, diambil tulang onta oleh beliau. Beliau ambil pedangnya, beliau garis itu tulang seperti huruf alif, digaris seperti huruf alif, kemudian di bawahnya dibikin kayak garis melintang, kayak kasroh begitu, kayak garis melintang. Ini kasih kepada Amr bin As. Dibawa tulang itu oleh Yahudi. Ketika diberikan kepada Amr bin As ketakutan. Kata Yahudi, wahai Amr bin As, aku tidak pernah melihat engkau ketakutan seperti ini. Ada apa ini? Beliau Amr bin As menjawab, ini adalah teguran dari Umar bin Khattab bahwasanya kelak aku akan menjadi tulang, menjadi bangkai, aku akan mati, maka hendaklah aku tidak bangga dengan pangkat dan jabatan yang Allah titipkan. Terus, apa maksud ini huruf alif? Maksudnya, aku harus berlaku adil, hukum harus tajam di atas dan tajam di bawah. Siapapun rakyatnya, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun, harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Kalau aku tidak adil, maka seperti garis melintang ini, Khalifah tidak akan segan-segan untuk menyembelih leherku.